chalaga. Big bum ratatata, ta-ta-ta-ta-ta. Big bum ratatata, ta-ta-ta-ta-ta. Big bum ratatata, ta-ta-ta-ta-ta. Big bum ratatata. This is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Dirty bit. Never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see that I could never be held back or up, no, I hold myself. Check the rep, yep, you know my well. Forget the rest, let them know my hell. There and back, yet my soul ain't sail. Kept respect up, the best they fail. Let the rest be the tale they tell. That I was there saying test my heart, let me tell you how the odds gonna stack up. Yeah, I go hard, I go smart. How's that working out for y'all in the back, huh? I've seen that frustration, been crossed and lost and told no. And I've come back unshaken, let down and lived and let go. So you can let it be known, I don't hold back, I hold my own. I can't be mapped, I can't be cloned. I can't see flat, it ain't my tone. I can't fall back, I came too far. Hold myself up and love my scars. Let the bells ring wherever they are, cause I was there saying Initiating System 1. System 1 loaded. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa Allah Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Ayu Anissa? Hadir, Bu. Ananda Putri? Diakun nama Putri? Musrika Pratili? Sakit, Bu. Sakit? Ada yang tahu dia sakit apa? Demam, Bu. Oke. Diane Kristina Natauli? Hadir, Bu. Siti Rania? Hadir, Bu. Oke, berarti teman kita satu gak masuk ya? Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas bab 8 mengenai konsep termodinamika. Ayo kita buka bukunya.
Tujuan yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan usaha pada proses termodinamika. Yang kedua, tujuan yang kedua itu siswa mampu menggunakan persamaan usaha pada proses untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan yang terakhir, yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan penggunaan usaha dan proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, 2, dan yang ketiga. Nah, setelah ibu menuliskan tujuan pembelajarannya, ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan termodinamika? Tahu? Tidak. Baiklah, ternyata kalian ada buku ya. Baiklah, ibu akan memberitahu. Termodinamika itu adalah cabang dari ilmu fisika yang menjelaskan tentang interaksi dan hubungan antara panas, usaha mekanik, dan aspek-aspek lain yang termasuk ke dalam energi. Energi di sini yaitu adalah energi perpindahan dari antara sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan. Ada yang tahu sistem itu apa? Saya, Bu. Oke, jadi apa sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang sedang kita tinjau atau yang sedang kita amati. Oke, benar sekali. Nah, hubungan dari termodinamika sangat berhubungan erat dengan yang namanya sistem. Dari perpindahan sistem ke lingkungan. Nah, ada yang tahu lingkungan itu apa? Oke, Dian, apa lingkungan? Sesuatu yang di luar sistem. Oke, benar sekali. Oke, benar ya. Berarti termodinamika itu juga menyangkut dari sistem dan juga lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang sedang kita tinjau. Nah, sedangkan lingkungan itu yang di luar sistem. Nah, untuk contoh kehidupan sehari-harinya, kita bisa lihat saat kita minum ya. Saat kita menuang air ke dalam gelas, nah, di situ kita bisa melihat ini adalah sebuah gelas dan ini adalah sebuah botol. Nah,
Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang siklus termodinamika. Nah, sebelum lebih jauh mempelajari siklus termodinamika ini, apa saja siklus-siklus termodinamika, maka kita harus pahami dulu apa pengertian dari siklus. Nah, pada aplikasi hukum 1 termodinamika, khususnya untuk proses isotermal, seluruh kalor yang diberikan kepada sistem dapat diubah menjadi usaha yang besarnya adalah W sama dengan N RT ln V2 per V1. Nah, apa maksud dari rumus ini? Nah, jadi rumus ini menunjukkan bahwa agar kita dapat melakukan usaha secara terus-menerus, tidak mungkin hanya dilakukan hanya dalam satu proses saja atau satu proses isotermal. Karena proses itu akan berhenti ketika V ini mencapai batas maksimumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah piston berada pada buah tabung. Nah, kemudian piston ini mengalami ekspansi hingga posisinya di sini. Nah, ketika kita ingin melakukan usaha secara terus-menerus, maka kita harus melakukan apa? Kita harus membuat piston ini kembali ke keadaan semula. Nah, jika dia tidak kembali ke keadaannya semula, kemudian akan melakukan ekspansi lagi, maka piston ini akan berhenti pada V atau pada volume yang maksimum nih ketika dia telah mencapai volume maksimum. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan usaha secara terus-menerus? Maka kita harus mengubah dia setelah mencapai volume maksimum ini, kita harus merubahnya ke keadaan awal lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan siklus. Nah, agar dapat mengubah kalor menjadi usaha lagi, maka sistem harus dikembalikan ke keadaan semula. Nah, jadi apa yang namanya siklus adalah rangkaian proses yang membuat keadaan akhir sistem kembali ke keadaan awalnya. Nah, inilah pengertian dari siklus. Nah, kemudian apa contoh-contoh dari siklus termodinamika ini? Nah, adik-adik pasti pernah mendengar yang namanya motor 4 tak atau motor 2 tak. Nah, apa sih maksudnya motor 4 tak atau motor 2 tak ini? Nah, jadi motor 4 tak atau motor 2 tak ini merupakan salah satu contoh siklus termodinamika. Untuk lebih jelasnya, kakak. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya. Materi sebelum termo itu adalah teori kinetik gas. Nah, apa yang mempengaruhi teori kinetik gas ini? Ada yang masih ingat? Energi apa? Sudah lupa ya? Oke, ingat kembali ya. Teori kinetik gas ini dipengaruhi oleh yang namanya energi dalam. Ingat? Ingat. Nah, ingat. Energi dalam. Nah, energi dalam ini erat sekali kaitannya dengan suhu. Karena ia berkaitan dengan suhu, ia sering disebut dengan energi termal. Ibu ada sebuah contoh ya. Di sini ibu mempunyai sebuah tabung. Tabung yang berisikan air yang berwarna biru.
anggap saja ini api. Nah, saat mendidih itu akan timbul yang namanya gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung, gelembung-gelembung, gelembung-gelembung. Nah, karena ada faktor dari kalor panas tadi yang mempengaruhi air tersebut, maka air tersebut akan mendidih dan volumenya akan naik. Jadi kesimpulannya apa? Jadi yang mempengaruhi air ini naik itu apa? Adanya kalor. Nah, pintar ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu punya praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Praktikumnya mengenai konsep termo. Agar kita lebih jelasnya, sebelum memulai praktikum, Ibu punya sebuah video pembelajaran mengenai siklus termodinamika. Sebelum praktikum kita saksikan video ini dulu ya, biar kita lebih paham. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai konsep dari hukum termo. Nah, Ibu bagi kelompok dulu ya, satu kelompok orang 3. Jadi, Muslika, Diane, dan Ananda satu kelompok, silakan membuat lingkaran dan sebagiannya ya berkelompok. Dian, Kirodian, dan juga Ayesa. Baiklah, Ibu akan panggil satu-satu dari masing-masing kelompok ya untuk maju ke depan. Yang pertama Ibu panggil Diane dari kelompok pertama dan Siti Rodia dari kelompok kedua untuk melakukan eksperimen. Yuk. Langkah kerjanya nggak dibawa. Teman-teman juga perhatikan apa yang terjadi. Nanti akan Ibu suruh buat kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan hari ini. Silakan. Oke, Ibu bantu ya hadiahnya. Ayo. Isi air. Oke. Hati-hati ya, Siti Rodia. Baiklah, percobaan yang kedua, ini balonnya diisi air terlebih dahulu, kemudian diletakkan di atas lilin. Coba perhatikan anak-anak apa yang terjadi. Ayo Diane. Baiklah, dari hasil eksperimen yang sudah kita lakukan tadi, Ibu mau kita nampak dari kalian kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi apa? Dari masing-masing kelompok itu coba analisa apa yang menyebabkan balon yang tidak terisi air itu tadi lebih cepat pecah
karet balon tidak terlalu panas sehingga menyebabkan tekanan udara yang diberikan oleh api kepada balon tidak pecah. Coba, apa hasil yang kalian dapat tentang praktikum yang sudah kita lakukan hari ini? Pada saat balon yang ditiup dan berisi udara diletakkan di atas api, balon tersebut tidak pecah. Hal ini terjadi karena ada dua penyebab, Bu. Yang pertama, memuainya udara di dalam balon yang menyebabkan tegangan permukaan balon semakin tinggi hingga pada titik jenuhnya balon tersebut pecah. Yang kedua, permukaan balon yang terbuat dari balon karet yang bersifat elastis saat ditutup, permukaan balon tersebut menipis dan pada balon didekatkan dengan api. Permukaan menjadi lumer dan semakin bertambah tipis serta balon tidak dapat menahan tekanan udara yang ada di dalam balon tersebut. Balon pecah. Baik, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian kita. Baiklah anak-anak, ibu rasa kalian sudah paham mengenai konsep termodinamika. Dari video yang sudah kita tayangkan tadi mengenai siklus termo, ternyata kalian sudah paham bahwa dalam siklus termo itu ada berbagai macam proses. Nah, salah satunya ialah proses pemuaian yang sudah kita buktikan sendiri pada balon yang berisi air dan juga yang tidak berisi air. Oke, ibu rasa kalian sudah paham kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum pulang ibu mau tanya apa ada yang kurang masih belum mengerti? Tidak, Bu. Ibu. Oke. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's always a good time. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I did